Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai rancangan produk dari keripik kemplang, manajemen operasi dan strategi operasi dari keripik kemplang, serta strategi lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madatul Aisyah, NIM 2018-48. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan produk. Yang pertama ada analisa gagasan. Ide produk dari kelompok kami yang pertama ada keripik kemplang oven, yang kedua pie susu, yang ketiga dimsum, yang keempat keripik pisang, yang kelima pecel, dan yang keenam ada brownies. Selanjutnya kategori gagasan. Kategori gagasan dari produk kami yaitu yang pertama ada keripik kemplang oven, itu masuk dalam kategori makanan ringan. Yang kedua ada pie susu, masuk dalam kategori makanan ringan. Yang ketiga ada dimsum, masuk dalam kategori makanan ringan. Yang keempat ada keripik pisang, masuk dalam kategori makanan ringan. Yang kelima ada pecel, masuk dalam kategori makanan pelengkap. Yang keenam ada brownies, masuk dalam makanan ringan. Nah, selanjutnya seleksi gagasan. Jumlah daya tarik. Yang pertama keripik kemplang oven 4, yang kedua pie susu jumlahnya daya tariknya 2, yang ketiga dimsum daya tariknya 0, yang keempat keripik pisang daya tariknya 0, yang kelima pecel daya tariknya 0, yang keenam brownies daya tariknya 0. Nah, selanjutnya peringkat daya tarik. Peringkat daya tarik dari produk kami yaitu peringkat 1 ada keripik kemplang oven, peringkat 2 ada pie susu, peringkat 3 dimsum, peringkat 4 keripik pisang, peringkat 5 pecel, peringkat 6 brownies. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain produk. Yang pertama, tren produk. Nah, keripik kemplang ini merupakan makanan oleh-oleh khas dari Tuban. Pesaing dari keripik kemplang ini tentu saja adalah produsen-produsen yang memproduksi keripik kemplang. Produk kita kali ini berbeda dengan produk kemplang pada umumnya. Produk kemplang pada umumnya itu digoreng, namun produk kita kali ini itu di oven. Nah, kami juga menambahkan varian rasa baru agar para konsumen itu mencoba hal baru dari kerupuk. Selanjutnya pemilihan bahan baku. Dari voting yang kami lakukan menunjukkan bahwa keripik kemplang adalah yang paling diminati. Inilah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat keripik kemplang, yaitu tepung beras, tepung tapioka, mentega, telur, kelapa parut, garam, cabai sesuai selera, kaldu bubuk, merica, air secukupnya, daun jeruk, kunyit, kemiri, bawang merah, dan bawang putih. Nah, sebelum kita membuat produk, kita melakukan uji coba konsep. Yang pertama sampel produk. Kita melakukan perbandingan yang pertama ada 2 0,5 1. Nah, maksudnya itu 2 kg tepung beras banding 0,5 kg tepung tapioka banding 1 telur banding 1 kelapa parut. Nah, perbandingan kedua itu ada 3 banding 1 banding 2 banding 1, yang artinya 3 kg tepung beras 3 kg tepung beras banding 1 kg tepung tapioka banding 2 telur dibanding 1 kelapa parut. Perbandingan yang ketiga yaitu 3 banding 1 banding 1 banding 1, yang artinya 3 kg tepung beras banding 1 kg tepung tapioka banding 1 telur dibanding 1 kelapa parut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melani Elinda Putri, NIM 465. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu uji coba produk. Ada 3, yaitu penetapan harga, biaya operasional, dan perbandingan. Untuk yang pertama, penetapan harga itu peralatannya kompor dan gas, harganya 500.000, dandang harganya 200.000, oven tangkring harganya 300.000, telenan harganya 70.000, wadah harganya 200.000, blender 175.000, ulekan 60.000, pisau 30.000, pengemasan produk 350.000, dan peralatan tambahan yaitu harganya 100.000. Kemudian jumlah investasinya yaitu 1.985.000. Untuk yang kedua yaitu biaya operasional per bulan. Untuk biaya tetapnya, yang pertama penyusutan kompor gas 1/50 dikali 500.000 sama dengan 10.000. Yang kedua penyusutan dandang 1/60 dikali 100.000 sama dengan 1.700. Yang ketiga penyusutan oven tangkring 1/50 dikali 300.000 sama dengan 6.000. Untuk yang keempat penyusutan telenan 1/50 dikali 10.000 sama dengan 1.400. Yang kelima penyusutan wadah 1/40 dikali 200.000 sama dengan 5.000. Nama saya Qadir Ahmad Akbar, NIM 494. Untuk produk kami membuat 3 perbandingan, di mana perbandingan pertama total biaya variabelnya itu Rp2.810.000. Untuk total biaya operasionalnya sebesar Rp2.848.700. Untuk pendapatan per bulannya Rp6.750.000 dan keuntungan per bulannya sebesar Rp3.901.300. Dan untuk perbandingan kedua total biaya variabelnya lebih besar dari perbandingan pertama sebesar Rp3.365.000, di mana total biaya operasionalnya juga lebih besar, jumlah Rp3.403.700. Untuk pendapatan per bulannya sama, dan keuntungan per bulannya ini lebih kecil, yaitu sejumlah Rp3.346.300. Dan untuk perbandingan ketiga total biaya variabelnya paling besar, di mana sejumlah Rp3.380.000. Untuk total biaya operasionalnya sebesar Rp3.408.700 dan pendapatan per bulannya sama, dan untuk keuntungan per bulannya sebesar Rp3.331.300. Tetapi untuk perbandingan ini juga harus dilihat juga di tabel yang bawah, di mana ada perubahan dan realitas. Di situ bisa dibuat pertimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Nanda Kurniawan, NIM 619. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi operasi, yakni yang pertama di sini ada input meliputi worker, managers, equipment, facility, material, and land dan energi. Yang kedua adalah proses, yakni prosesnya itu berupa proses pembuatan keripik kemplang oven. Yang ketiga ada output, yakni yang output ini meliputi keripik kemplang oven. Strategi operasi, yakni supplier yang digunakan perusahaan berdasarkan nilai input yang ada. Yang pertama ada worker. Di sini worker pekerja atau karyawan yang memiliki skill dan kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua seorang manajer, yakni seorang yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengatur seluruh kegiatan perusahaan. Yang ketiga ada equipment, yakni jenis inputnya itu ada kompor, oven, panci, wadah, gas, pengemas produk, dan peralatan tambahan lainnya. Suppliernya adalah equipment atau peralatan dibeli dari pasar dan melalui toko-toko perkakas. Yang keempat ada facility,
yakni jenis inputnya itu fasilitas yang disediakan perusahaan seperti ruang istirahat, air mineral, makanan ringan untuk karyawan. Suppliernya adalah toko snack atau makanan ringan. Yang kelima ada material, yakni jenis inputnya bahan-bahan utama dan bumbu pelengkap yang digunakan dalam proses pembuatan kemplang. Suppliernya adalah pasar dan toko perlengkapan makanan. Yang keenam ada land, yakni jenis inputnya adalah lokasi produksi dan penjualan. Yang ketujuh adalah energi, jenis inputnya adalah listrik, tenaga kerja manusia, dan gas. Suppliernya adalah membeli token listrik untuk digunakan sebagai sumber daya. Selanjutnya di strategi operasi itu ada konsumen, yakni pengguna dari keripik kemplang ini adalah anak-anak usia sampai 7 tahun. Yang kedua ada remaja, yang ketiga ada dewasa. Selanjutnya ada wilayah. Wilayahnya ini seperti meliputi toko atau swalayan, atau yang kedua itu bazar. Di sini keripik kemplang itu cocok dikonsumsi oleh segala kalangan. Saya Widya Kurniandrasari, NIM 2018-489. Saya akan menjelaskan mengenai strategi operasi keunggulan bersaing. Yang pertama yaitu cost, yang terdiri atas low cost operations. Kelompok kami yang setuju ada 3, yang sangat setuju juga ada 3. Alasannya operasi biaya rendah setuju, dikarenakan biaya operasi yang kami pakai untuk bahan baku produk kami biayanya cukup murah dan kualitasnya juga bisa terjamin. Selanjutnya adalah quality, yang terdiri atas top quality. Kelompok kami yang setuju ada 4, yang sangat setuju ada 2. Alasannya, memberikan kualitas terbaik adalah cara yang wajib dilakukan perusahaan agar bisa bersaing secara sehat dengan perusahaan lain. Dan yang selanjutnya adalah consistent quality. Kelompok kami memilih setuju ada 3, yang sangat setuju juga ada 3. Alasannya, setelah berusaha memberikan kualitas yang terbaik, tentunya perusahaan menjaga kekonsistenan kualitas produk agar konsumen tetap puas dan tidak kecewa pada pembelian berikutnya. Selanjutnya adalah time, yang terdiri atas delivery speed. Kelompok kami memilih cukup ada 2, setuju ada 2, sangat setuju juga ada 2. Alasannya, dengan pengiriman yang cepat dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Selanjutnya adalah on time delivery. Kelompok kami memilih setuju ada 2, sangat setuju juga ada 2. Alasannya, karena dari kecepatan pengiriman yang dimaksimalkan, nantinya produk juga bisa sampai dengan tepat waktu kepada konsumen. Selanjutnya adalah development speed. Kelompok kami memilih yang cukup 2, setuju 1, dan sangat setuju ada 3. Alasannya, pengembangan produk keripik kemplang itu penting dilakukan agar konsumen tidak merasa bosan dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kami menerima kritik dan saran tentang produk kami dari konsumen dan kemudian melakukan inovasi terhadap produk kami agar konsumen tidak lari ke produk lain. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu flexibility, yang terdiri atas customization. Kelompok kami memilih cukup ada 2, setuju ada 4, karena pabrik harus bisa memanfaatkan teknologi manufaktur yang ada untuk menyesuaikan output terhadap permintaan produk kami. Selanjutnya variety. Kelompok kami yang setuju ada 2, yang sangat setuju ada 4. Nah, alasannya untuk menciptakan daya tarik konsumen, pabrik harus menciptakan berbagai variasi seperti rasa produk dan bentuk produk yang berbeda-beda atau bervariasi. Selanjutnya adalah volume flexibility. Kelompok kami yang setuju ada 5, yang sangat setuju ada 1, karena tingkat produksi disesuaikan dengan pemesanan atau minat konsumen keripik kemplang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa keunggulan bersaing. Analisa keunggulan bersaing ini diperoleh dari kuesioner keunggulan bersaing yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, jumlah responden dari kelompok kami yaitu 6, dan cara menghitungnya seperti teman-teman yang sudah ketahui. Contoh seperti low cost operation itu yang sangat setuju ada 3. Nah, jumlah responden ada 6.
Untuk memperoleh persen, caranya 3 dibagi 6 dikali 100%. Nah, itu sudah diperoleh 50%. Selanjutnya adalah jumlah. Jumlah diperoleh dari pertambahan dari perkalian analisa keunggulan bersaing. Contoh seperti sangat setuju nilai poinnya 5. 5 dikali 3 15. Setuju nilai poinnya 4 dikali 3 12. 15 ditambah 12 sama dengan 27 dan seterusnya. Nah, jadi dipilih keunggulan bersaing pada perusahaan keripik kemplang yaitu on time delivery dan variety flexibility, karena jumlah dari on time delivery dan variety flexibility sebesar 28. Itu nilai terbesar. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi operasi. Yang pertama yaitu teknologi yang digunakan dalam proses operasinya. Dalam perusahaan yang kami pilih ini terdapat proses pembuatan keripik kemplang, yaitu yang biasanya keripik kemplang digoreng kami ubah dengan menggunakan teknologi yang digunakan selain dengan menggunakan tenaga kerja tangan sendiri adalah dengan menggunakan mesin oven. Dengan di oven bisa mengurangi minyak yang tidak baik untuk tubuh konsumen atau pembeli. Selanjutnya, sumber daya dan kualifikasinya. Di sini sumber daya dan kualifikasinya yaitu bagian produksi, laki-laki dan perempuan, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, bekerja keras, terampil, dan disiplin. Yang kedua, bagian pengemasan, laki-laki dan perempuan harus terampil, teliti, disiplin, dan pengalaman. Selanjutnya bagian distribusi harus berusia 20-30 tahun, baik, jujur, dan sopan, dan juga bertanggung jawab. Sumber daya lainnya seperti listrik dan gas untuk membantu mengisi energi dalam penggunaan alat-alat produksinya. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan halal dan higienis. Kemudian, teknologi yang digunakan juga sudah memenuhi standar SNI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang flowchart. Yang pertama, yaitu kukus tepung beras, tepung tapioka, dan kelapa parut kira-kira 15 menit sambil menunggu matang. Haluskan semua bumbu. Kemudian setelah matang, matikan kompor, angkat dan taruh dalam wadah besar. Campur semua bahan dan bumbu dengan 1 butir telur. Kemudian aduk menggunakan spatula dan tambahkan air sedikit demi sedikit sampai kalis. Setelah kalis, bulatkan adonan kecil-kecil. Kemudian pipihkan berbentuk seperti kerupuk melinjo yang pipih. Bisa menggunakan ulekan, piring, atau tangan. Kemudian oven dengan suhu sedang dengan cenderung kecil sampai matang. Angkat dan tiriskan setelah dingin. Masukkan ke dalam kemasan yang ditutup rapat. Selanjutnya, faktor pemilihan perusahaan. Di sini perusahaan yang kami ambil tuh aksesnya dapat diakses dengan mudah, kelayakannya di kemudahan jalan, penempatan rambu, pekerjanya itu ketersediaan pekerja dengan keahlian yang dibutuhkan. Parkir juga difasilitasi. Ekspansinya ruangan kosong untuk ekspansi, lingkungan, kekondusifan lingkungan. Selanjutnya yang terakhir ada analisis dengan menggunakan metode penentuan lokasi, metode ranting. Seperti dalam tabel di bawah ini, teman-teman bisa lihat
saya akan mengambil kesimpulan. Nah, dengan menggunakan metode ranting, kelompok kami mendapat gambaran sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan lokasi perusahaan. Ada 2 daerah yang kami rasa sesuai dengan karakteristik usaha kita. Pilihan kami yaitu daerah Tirto Utomo dan daerah Karyawiguna. Sebagai bahan penilaian, kami sertakan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh lokasi yang akan digunakan perusahaan, meliputi penilaian yang ada di atas. Dari beberapa faktor penilaian tersebut telah kami susun bobot nilai yang sesuai kebutuhan perusahaan, di mana kelayakan memiliki 25% nilai keutamaan, akses juga memiliki nilai 25%, parkir memiliki nilai 10% dari nilai keutamaan, lingkungan juga memiliki nilai 10%, pekerja memiliki nilai 15% dari nilai keutamaan, dan ekspansi memiliki bobot nilai sebesar 15% dari nilai keutamaan. Dapat dilihat secara keseluruhan, nilai total Tirto Utomo terlihat lebih dominan sebagai perolehan 84,5, sedangkan Karyawiguna hanya memperoleh nilai total sebesar 78,25. Selisih perolehan nilai antara kedua desa ini memang tidak terpaut jauh, hanya itu dikarenakan memang kedua daerah sangat sesuai dengan usaha ekspansi perusahaan keripik kemplang ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.